saya kan masih awam gitu. Iya. PHBS itu apa Ibu? Apakah mungkin bisa dijelaskan mengenai PHBS? PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat, Mas. Oh, singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Iya. Mungkin terus yang nomor 3 Ibu ini kayak yang paling seru ini untuk kalangan laki-laki ini Bu yang ya harapannya kalau warga Selopamioro mau sehat, ya 10 indikator itu dilaksanakan kayak gitu. And please, welcome to Selopamioro on Podcast. Nek Selo, yuk ngobrol. Selamat malam and selamat datang di Selopamioro on Podcast. Yang Selo, yuk ngobrol. Perkenalkan, saya Mr. Taufik. Dengan saya Bejo Safi. Malam hari ini kita akan mengulik sedikit banyak hal ini ya Mas ya. Iya, cukup banyak hal. Banyak hal. Tapi tahu nggak Mas, hari ini kan musim-musim hujan ya. Iya, kita saat ini sudah memasuki musim hujan dan saat ini mungkin di musim hujan ini biasanya akan sering terjadi kasus-kasus DB. Oh, oke. Berarti pas banget ya Mas ya. Pas kita banget. hari ini kedatangan tamu yang sangat istimewa. Iya. Itu mungkin bisa langsung diperkenalkan aja dengan siapa ini Ibu. Jadi kita biar tahu juga, ini yang nonton kan ribuan ya Bu ya. Masyarakat seluruh Selopamioro itu menonton. Jadi biar tahu nanti kalau Ibu sliver. Oke ya. Oke Ibu dikenalkan dulu dengan siapa ini? Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Suryani. Saya tokoh masyarakat Selopamioro khususnya di Kalidadap 1 itu kader kesehatan Mas. Kader kesehatan ya Bu. Iya. Oke. Juga kader PKK Mas, PKK desa. Oh PKK desa. Oke. Terus mungkin ada yang lain Ibu? Ya itu kader PKK desa saya bagian Pokja 4 Mas. Pokja 4? Iya. Nah, itu mungkin bisa diterangkan Ibu. Pokja 4 itu apa sih Bu? Jadi kita biar masyarakat juga tahu. Oke, di Puskesmas maaf ya. Di PKK desa itu kan ada sekretariat yang didukung oleh Pokja 1 sampai Pokja 4 Mas. Saya kebetulan di Pokja 4 yang ngurusi bidang kesehatan. Oh, baik. Ya, Keren. Oke. Berarti ini pas banget ya Mas ya. Pas banget. Kita dari bidang kesehatan juga ya ternyata ya, yang memahami kesehatan gitu loh. Betul. Iya kan? Iya. Oke. Terus untuk dari Pokja 4 itu lingkupnya untuk di Selopamioro gitu. Iya. Oh, baik Ibu. Ini mungkin saya ada satu pertanyaan Ibu. Oke. Apa kondisi umum atau gambaran tentang tingkat kesehatan di masyarakat desa Selopamioro saat ini? Apakah cukup baik atau malah justru memprihatinkan Ibu? Oke Mas, untuk kondisi kesehatan warga masyarakat Selopamioro sudah cukup baik. Tapi masih ada beberapa yang harus lebih diperbaiki lagi. Perlu diperbaiki. Iya, perlu diperbaiki. Salah Ibu. Mungkin apa ya perlu diperbaiki ini ya? Ya. Di indikator PHBS-nya. Ada beberapa indikator yang warga masyarakat itu belum sepenuhnya melakukan. Kan ya Bu ya. Indikator PHBS. Iya Pak. Nah ini Ibu, saya kan masih awam gitu. Iya. PHBS itu apa Ibu? Apakah mungkin bisa dijelaskan mengenai PHBS? PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Oh, Mas. singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Iya. Oke Bu. Bisa dilanjut? Itu di dalam PHBS itu ada 10 indikator Mas. Iya. Mungkin bisa disampaikan Bu secara spesifik jadi biar yang nonton ini Bu ya, Iya. yang nonton itu sedikit tahu gitu loh. Oke. Oh PHBS itu ini jadi Iya. mungkin bisa 10 indikator itu ya Mas. Yang pertama itu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Oh oke Bu. Yang kedua pemberian ASI eksklusif bayi sampai umur 6 bulan. Untuk yang ketiga itu penimbangan bayi dan balita rutin setiap bulan. Terus penggunaan air bersih dan cuci tangan pakai sabun. Ada juga pemberantasan sarang nyamuk. Ada penggunaan jamban sehat.
ada makan buah dan sayur setiap hari, ada melakukan aktivitas fisik setiap hari, ada juga ini PSN tadi Mas, pemberantasan sarang nyamuk, itu yang jentik-jentik nyamuk itu loh Mas. Oh, yang menyebabkan demam berdarah itu ya Bu ya. Terus ada juga merokok di luar ruangan kayak gitu, di luar rumah kayak gitu. Ini masyarakat merokoknya itu di dalam rumah. Nah itu Mas, salah satu yang harus diperbaiki. Oh ya, ternyata Mas. cukup banyak juga nggih Bu nggih, untuk indikator di PHBS itu sendiri. Tadi ada 10 ya. Ya, mungkin Dan ada beberapa yang belum kesebut. Oh nggih. Ya. Masih ada yang belum disebut ya Bu. Oh iya. Nggak tahu tadi hitungnya udah berapa. Nggih, mungkin dari itu dari 10 indikator PHBS itu kalau kita bahas semuanya di sini mungkin akan memakan cukup waktu nggih. Iya. Jadi mungkin kita ambil beberapa poin-poinnya. Bisa Mas Afi, mungkin bisa ditanyakan ya. Mungkin untuk poin-poin yang ingin saya tanyakan itu mengenai pola hidup sehat yang cuci tangan, Ya. sama pemberantasan nyamuk. Sama ini Mas satu Sama lagi nih. juga. Ini yang biasanya kayak ngerokok itu Mas. Iya. Tadi kayaknya seru ini tadi. Ya. Mungkin bisa di lebih spesifik lagi itu Bu ya. Ya itu Mas yang saya katakan di depan tadi. Kalau kondisi kesehatan Selopamioro, warga masyarakat Selopamioro itu udah baik, tapi masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Nah, di antaranya cuci tangan. Sebagian masyarakat itu ya udah sadar dengan cuci tangan itu, tapi ada sebagian yang cuci tangan tok tanpa pakai sabun. Nah, jadi kalau menurut kesehatan itu kan cuci tangan itu yang bagus pakai sabun, jadi kumannya hilang. Oh iya terus. Itu yang pertama, cuci tangan Harus pakai sabun. pakai sabun. Jadi nggak cuma cuci tangan toh nggih. Iya. Itu biasanya kayak kita ya Mas. Iya, saya biasanya cuma lap baju gitu aja. Iya. Oke, ya. selanjutnya, Ibu. Yang kedua Ibu yang mungkin Pemberantasan. pemberantasan Oh, iya. titik nyamuk Ya, karena sudah pemberantasan sarang nyamuk itu kan minimal itu 1 minggu sekali untuk pengurasan kamar mandi, untuk pokoknya yang istilah itu yang jadi tempat untuk sarang nyamuk itu Mas. Usahakan kita rutin membersihkan kayak gitu. Tuh di Selopamioro sudah ada sih program kayak gitu, tapi mungkin ada beberapa yang tidak melakukannya secara rutin. Jadi kita sudah sedikit paham juga ya Mas ya. Iya. Untuk Pemberantasan. biar kita nggak kena DB DB. itu. Iya. Iya. Oke. Mungkin terus yang nomor 3 Ibu, ini kayak yang paling seru ini untuk Iya. kalangan laki-laki ini Bu Iya. yang merokok ini tadi gimana ini Bu, Oke. penjelasannya itu? Oke, sebelumnya maaf dulu ya Bapak-bapak, nanti kalau ada perkataan saya yang kurang berkenan. Nah, menurut pandangan saya nih Mas, Ya. itu masih banyak bapak-bapak di Selopamioro itu kalau merokok masih di dalam rumah. Nah, itu Mas. Padahal untuk tingkat kesehatannya itu tidak bagus untuk anak balita, ibu hamil dan sebagainya kayak gitu. Oke. Jadi gimana ya Mas? Itu sih pokok kata saya tadi yang harus diperbaiki. Bukannya melarang merokok, tapi himbauannya merokoknya di luar ruangan atau di luar rumah kayak gitu. Oh ya, karena itu nanti untuk asapnya itu dengar ya. Kalau asap rokok itu kalau menempel di dinding itu bisa awet dan nggak hilang dengan waktu yang cepat ya. Itu juga berpengaruh dalam kesehatan ya mungkin. Betul sekali. Oke, jadi kita jaga paham juga ya Mas kan. Iya, Padahal itu yang sering kita lakukan loh ya. Iya, sering kan? kita lakukan. Ternyata tidak sehat untuk kesehatan kita, nggak sehat ya Bu ya. Betul. Oh oke Bu. Nah, terus ini Bu selanjutnya ya mungkin itu tadi ya Bu ya kegiatan seperti itu. Gimana untuk peran masyarakat, peran pemerintah di dalam untuk mendukung kesehatan itu sendiri Bu? Bagaimana? Oke, khususnya untuk pemerintah desa Selopamioro nih Mas. Sebenarnya sudah banyak sekali yang diberikan istilah ke warga masyarakat melalui
mungkin ke Posyandu, terus ke sosialisasi di PKK di Karang Taruna kayak gitu. Khususnya untuk yang asap rokok yang Karang Taruna gitu. Nah, gitu kan. Terus untuk yang ini yang cuci tangan juga udah di PAUD di TK-TK itu udah ada sosialisasi itu kerjasama antara Puskesmas sama desa Mas. Berarti Terus selama ini kolaborasinya juga udah lumayan gitu ya? bagus sama kader juga nih. Terus didanai juga Mas. Ternyata dapat hal kayak gitu juga ya, Bu, maksudnya desa itu juga istilah perhatian lah. Ya, ada dana untuk kegiatan-kegiatan kesehatan di Selopamior ini. Terus untuk program kesehatan itu yang sudah dijalankan itu pun bahkan sudah sejak dini dari yang mengajarkan cuci tangan dari anak PAUD itu kan mengajarkan dari sejak dini, tapi justru yang orang-orang dewasa malah melupakan. Itu dia. Jadi mungkin untuk kedepannya mungkin setelah menonton video ini mungkin orang-orang dewasa yang sudah lupa atau lalai itu bisa diperbaiki kembali untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Jangan asal dilap di kemeja. Kalau saya biasanya cuma dilap kemeja. Itu cukup menarik sekali. Menarik. Dan apalagi tadi Pak Taufik? Oke, ini Bu, saya itu mau tanya juga ini ya. Sejauh mana sih Bu masyarakat di desa dalam menjaga kesehatan lingkungan dan perilaku kesehatan sendiri Bu? Perilaku sehat itu sejauh mana ini Bu? Ya, untuk masyarakat berperan aktif khususnya ini Mas untuk pemberantasan sarang nyamuk. Gimana Bu? Ya, di desa Selopamior ini kental sekali dengan gotong royong Mas. Jadi kita bareng-bareng nanti dari kecamatan, dari ini BPP, dari Puskesmas, dari desa, dari warga setempat itu bareng-bareng melakukan kerja bakti. Terus kader-kader itu Mas ikut nyuluh lemut. Ngerti badan? Nah, nyuluh lemut. Ya, memberantas sarang nyamuk itu kita dengan pakai senter itu keliling dari rumah ke rumah. Ini sarang-sarang nyamuk ada enggak? Kalau ya itu kan ada jadwalnya gantian Mas dusun mana kayak gitu. Itu desa memfasilitasi alhamdulillah. Terima kasih Pak Lurah dan perangkatnya. Berarti kolaborasinya nyapa ini Mas? Ada gitu ya? Ada berarti. Oke. Mungkin Mas Afi lanjut lagi. Ada yang ditanyakan lagi ini? Ini tadi yang peran masyarakat gitu. Iya. Oh iya, itu untuk peran masyarakat yang di bidang kesehatan pemberantasan jentik nyamuk. Untuk poin selanjutnya mungkin peran masyarakat yang merokok itu tadi Bu. Iya. Ya itu Mas, harapan saya ke depan itu ada perhatian khusus ya mungkin lebih ke edukasi ya, semacam sosialisasi dan sebagainya itu perlu diadakan gitu. Harapan dari saya khususnya kayak gitu. Oh ya, untuk edukasi untuk merokok tidak di dalam ruangan. Dan mungkin sebagian masyarakat belum tahu mungkin. Istilahnya dampaknya itu kayak apa itu. Nah ini Bu, kira-kira kita Bu yang diharapkan Ibu ya dari dampaknya kita melaksanakan kegiatan PHBS itu apa itu Bu? Jangka panjangnya untuk kita apa yang akan kita dapatkan begitu dampak? Ya harapannya kalau warga Selopamior mau sehat, ya 10 indikator itu dilaksanakan kayak gitu. Berarti sebisa mungkin harus dijalankan ya itu Mas? Iya. Itu tidak lepas dari desa dan Puskesmas sebagai orang instansi tertinggi lah istilahnya untuk di masyarakat kayak gitu. Terus ini lagi Bu, peran
ini Bu, untuk memberikan fasilitas. Mungkin ada nggak Bu sih tambahan untuk fasilitas yang ingin diberikan ke itu tadi kesehatan tadi. Oke, untuk ini ya Mas, minggu sidik neng stunting nggih. Oh, boleh. Mohon maaf. Stunting gimana Ibu? Ini harapan saya kan selo cukup lumayan stuntingnya. Jadi selama ini PMT bisa sudah memberikan segala bentuk ini untuk pengentasan stunting itu sudah dikasih. Nah harapannya tetap dikasih ke Mas ke depan. Nah syukur-syukur ditambah. Tuh, lah terus untuk indikator yang ini Mas ke vaskes itu loh Mas, kan kalau yang wilayah atas itu bisa sampai 4 kiloan. Kalau kita mau ke puskesmas agak jauh, kalau bisa ya dikasih puskesmas pembantu itu Mas, pustu. Jadi apa ya fasilitas yang lebih? Iya. Iya, Biar lebih dekat masyarakat kalau kena apa-apa itu dekat gitu. Selo Pamiro tuh luas banget soalnya Bu ya. Luas banget, 18 dusun ya Mas. Oh iya, dan kita di Selo Pamioro juga belum ada puskesmas gitu, karena puskesmas letaknya di Sriharjo ya. Di Sriharjo. Dan untuk ke puskesmas sendiri nanti untuk antrinya mungkin cukup panjang. Jadi dengan berharap kedepannya untuk akan diadakan pustu itu tadi, ya masyarakat Selo Pamioro bisa lebih dekat untuk. Tapi dengar-dengar sudah mau dibuat pustu Mas. Tapi nggak tahu bener apa enggak. Kalau nggak salah mau dibuat di Serungga Mas, yang bawang Bocerme itu loh. Disuruh berarti di atas juga ya Bu. Iya. Oke. Mudah-mudahan ya Mas ya. Oke, amin Bu. Mungkin ini udah kita udah sedikit memahami ya Mas ya. Kita Oke, cukup. mungkin ada closing statement Bu, Pesan-pesan dari panjenengan untuk untuk masyarakat atau untuk pemerintahan atau untuk kesehatan, untuk kader-kader kesehatan sendiri. Monggo Ibu nanti bisa disampaikan aja. Oke, pesan untuk masyarakat Selo Pamioro ya. Iya. Mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas kesehatan kita dengan melaksanakan 10 indikator PHBS itu Mas. Oh iya. Bareng-bareng kita melaksanakan, insya Allah Selo Pamioro sehat. Oh iya. Untuk pemerintah desa nih Mas, terima kasih atas dukungan dana dan sebagainya selama ini. Mudah-mudahan ke depan tetap memberikan syukur-syukur lebih. Selanjutnya marilah kita antara masyarakat, kader kesehatan, desa dan puskesmas itu saling komunikasi, karena komunikasi itu kunci utama untuk mengentaskan masalah kesehatan kayak gitu. Oke, baik. Pesan dari saya. Oh iya. Oke, mungkin boleh ditambahin Ibu untuk pesannya di 10 indikator tadi dan bisa dijalankan dengan mudah. Itu apakah kalau kita mengkonsumsi buah-buahan itu harus buah-buahan yang dijual di pasar-pasar seperti stroberi, apel dan lain-lain? Oh enggak Mas, ada di sekeliling kita. Ya itu masuk juga di PKK sebenarnya kok jadi kayak Mas, pemanfaatan pekarangan. Kita boleh nanam pisang, kita boleh nanam pepaya, mangga, itu udah nggak usah beli, kita tinggal petik. Banyak sekali Mas. Jadi yang mengkonsumsi buah-buahan itu nggak perlu buah-buahan yang mahal. Pisang, pepaya pun yang di sekitar kita. Pokoknya manfaatkan. Yang penting buah gitu. Manfaatkan pekarangan kita untuk tanam buah. Gitu. Ini Bu, mungkin ada sedikit tambahnya Bu ya. Tadi kan walaupun udah closing ya Bu ya. Ini ada sedikit lagi yang masih mengganjal Ibu. Apa? Ini Bu, pesan-pesan atau Bu untuk tetap semangat dalam melayani kesehatan itu untuk teman-teman itu bagaimana Ibu? Ya pesan untuk kader-kader kesehatan ya Mas, tetap semangat. Kita tidak yakin saja ya, kita tidak berharap dapat sesuatu di dunia ini, tapi kita ada KMS Mas, kartu menuju surga. Keren sekali. Kartu menuju Jadi surga. untuk teman-teman kader tetap semangat berjuang ya untuk warga masyarakat. Yakin
amal baik kita selalu dicatat Amin. Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Oke, Mas Safi gimana? Mas ada yang perlu ditanyakan lagi? Oke, dari saya mungkin cukup. Udah cukup ini? Beneran udah cukup? Sudah cukup. Oke. Dari Pak Taufik ada lagi? Mungkin juga udah cukup juga sih ya. Jadi kita jadi sedikit tahu juga ya Mas ya. Iya. Ya kan di Selo Pamero itu ada Pokja, ada kader kesehatan, terus apa itu kegiatan-kegiatan kayak untuk pengendalian sarang nyamuk ternyata itu Sudah juga berjalan. sebagian dari program pemerintahan juga ya Bu ya. Oke. Mungkin itu aja ya Mas ya. Mungkin Pak Taufik ada pesan-pesan untuk para pemirsa? Pesan-pesannya sih kita Dari poin-poinnya dari Ibu tadi sih yang penting kita bagaimana untuk benar-benar menjaga kesehatan gitu aja sih ya. Iya. Untuk menerapkan hidup sehat itu tadi ya. Mungkin itu aja. Oke, kalau dari saya untuk pesannya bagi para perokok yang masih memiliki kurang kesadaran, jadi diharap untuk merokok di luar rumah. Terus apalagi seringkali terlihat kalau masih banyak masyarakat yang ngomong sambil merokok, mungkin itu bisa dikurangi. Oke, terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Ini tadi ditonton oleh ribuan loh Bu ya. Dan khususnya oleh warga masyarakat Selo Pamyoro. Kita ucapkan terima kasih ya Bu ya yang sudah menonton. Dan sampai jumpa ya. Terima kasih udah mampir di channel kami di Selo Pamyoro on Podcast. Sampai jumpa. Bye-bye.